Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Briana Putri dari kelas Akuntansi 2024D dengan NIM 24080694169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Pancasila di awal kemerdekaan yang terdiri atas teori dan penjelasan, kemudian contoh peristiwa atau contoh kasus beserta tanggapan saya. Yang pertama, ada teori dan penjelasan. Pancasila ini merupakan sebuah ideologi dasar negara Indonesia yang dibentuk sebagai hasil pemikiran dari para pendiri bangsa untuk menciptakan negara yang adil, makmur, dan beradab. Nah, isi Pancasila sendiri ini tuh berasal dari gagasan atau ide yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang mana gagasan Insinyur Soekarno ini tuh terdiri atas 5 ide. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari kelima gagasan tersebut ini tuh telah mencerminkan nilai-nilai universal atau bersifat umum dan juga menjawab tantangan keberagaman yang ada di Indonesia. Selain itu, setelah mengalami proses yang cukup panjang, akhirnya Pancasila ini tuh disahkan tepat sehari setelah peristiwa proklamasi atau pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan juga dengan sidang pertama PPKI. Nah, akhirnya sejak saat itu Pancasila ini telah resmi menjadi dasar negara yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dari masyarakat Indonesia. Nah, dalam penerapan Pancasila ini sendiri di awal kemerdekaan, tentu saja tidak berlangsung dengan lancar atau mulus saja, tetapi juga terdapat beberapa tantangan, tetapi berhasil digagalkan pada masa itu, tepatnya pada tahun 1945 hingga 1959, kurang lebih 14 tahun. Nah, tantangan apa aja sih yang dihadapi oleh penerapan Pancasila pada saat itu? Yang pertama ada pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di Madiun. Tapi pemberontakan ini tuh berhasil digagalkan tepat di bawah pemerintahan Soekarno ya, yang mana penggagalannya ini tuh berhasil ketika pemimpinnya tewas ditembak dan tokoh yang lainnya juga berhasil ditangkap. Yang kedua ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII, yang mana dipimpin oleh Sekar Maji Mardian Kartosuwiryo, seorang politisi muslim, yang berlangsung pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan mereka melakukan pemberontakan ini ialah karena mereka ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Selain itu, mereka tuh sebenarnya sempat mendirikan negara Islam Indonesia atau Darul Islam. Tetapi pemberontakan ini berhasil digagalkan walaupun menempuh waktu yang lama karena Kartosuwiryo dan para pengikutnya ini berhasil ditangkap pada 4 Juni 1962. Yang ketiga ada pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan, yang dimana tujuan dari pemberontakan RMS ini itu untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Tapi pemberontakan ini itu berhasil digagalkan hingga akhirnya kekalahan itu terjadi di Ambon yang berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Saram, yang kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Selanjutnya ada pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta, yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vincent Sumual pada tahun 1957 hingga 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Dan yang terakhir ada pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Nah, APRA ini tuh milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949, yang merupakan gerakan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan APRA sendiri terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung dan berhasil menguasai markas staf divisi Siliwangi. Akan tetapi pada akhirnya pembubaran RIS ini menjadi lebih cepat dan kembali ke bentuk NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950 karena pemberontakan ini berhasil digagalkan oleh APRIS yang mengirimkan pasukan dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya ada contoh peristiwa dari penerapan sila-sila Pancasila dan juga tanggapan saya terkait peristiwa atau kasus tersebut.
Di sini saya mengambil kasus bahwasannya berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan pada tahun 2018 hingga 2020 ini menunjukkan grafik yang naik turun, di mana 2018 terdapat 406.178 kasus, yang kemudian naik menjadi 431.471 di tahun 2019, dan kembali turun di tahun 2020 menjadi 299.911 kasus. Namun, dari seluruh kasus yang terjadi di tiap tahunnya, tidak semua kasus ini itu tertangani. Masih ada sekitar 31.521 kasus yang tidak ditangani atau diproses dari sepanjang 3 tahun tersebut. Nah, dari kasus tersebut ini menurut saya itu dapat disimpulkan bahwa Indonesia ini tuh masih marak terjadi penyimpangan, terutama pada pelanggaran sila Pancasila. Dari contoh kasus di atas saja sudah menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran pada sila kedua dan kelima, di mana pelanggaran sila kedua ini itu ditunjukkan dari data kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi. Padahal kekerasan terhadap perempuan ini itu termasuk pelanggaran sila kedua karena melanggar hak asasi manusia atau HAM, di mana sebenarnya setiap manusia ini memiliki kedudukan yang sama. Akan tetapi, pelaku kekerasan ini justru merusak hak asasi manusia tersebut, terutama harkat dan martabat perempuan, yang mana tentu saja bisa menimbulkan trauma dan tekanan batin bagi para korban. Selain itu, dalam hal penanganan kasus, tidak semua kasus ini tuh ditangani atau diproses, yang mana tentu saja tidak sesuai dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena menurut saya, seharusnya setiap perempuan korban kekerasan harus mendapatkan keadilan. Salah satu cara mendapatkannya adalah dengan diprosesnya kasus mereka. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, seringkali pihak berwenang ini tuh tidak menjalankan tugasnya dengan baik, seperti tidak akan memproses sebuah laporan jika tidak ada atau kita tidak melakukan administrasi atau pembayaran. Dari kasus tersebut, menurut saya ada hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kasus kekerasan pada perempuan. Di antaranya seperti memberikan edukasi tentang gender dan HAM. Yang kedua, menguatkan kebijakan dan regulasi yang mengatur perlindungan pada perempuan dan memberatkan hukuman bagi pelaku. Yang ketiga, menyediakan pusat konseling untuk memberikan dukungan psikologis pada korban. Dan yang keempat, memberdayakan perempuan melalui pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi agar tidak mudah ditindas oleh lelaki. Sekian video dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.